Bab 3022. Injak bahuku, membuatmu tak terkalahkan. Arogan. Orang tua itu memelototi Lydia, bodoh dan sombong. Kamu. Lydia menebas dengan satu pedang. Orang tua itu langsung dipotong-potong dengan pedang dan kekuatan yang kuat langsung memusnahkan orang tua itu. Setiap orang terdiam. Lydia tampak tenang dan berkata, "Kamu banyak bicara." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kejauhan, di mana waktu dan ruang terbelah dan seorang pria paruh-baya perlahan berjalan mendekat. Melihat pria paruh-baya ini, para master klan Wang di lapangan segera membungkuk hormat dan berkata dengan suara gemetar, "Aku telah menyapa leluhur. Aku telah menyapa leluhur." Orang yang datang adalah nenek moyang klan Wang. Pria paruh-baya itu mengabaikan semua orang yang hadir dan matanya langsung tertuju pada Lydia. Dia menatap Lydia dengan sedikit kebingungan di matanya. "Mengapa aku tidak bisa melihatmu?" "Tidak bisa melihat." Mendengar ini, semua orang di tempat tersebut tercengang. Lydia melirik pria paruh-baya itu dan berkata, "Alam terang. Karena kamu terlalu lemah. Terlalu lemah." Begitu kata-kata ini keluar, para master klan Wang di lapangan langsung marah. Pria paruh-baya itu menatap Lydia, "Kamu sangat kuat." Lydia berkata dengan nada menghina, "Kuat. Mengatakan tak terkalahkan berarti menjadi rendah hati. Apakah kamu mengerti?" Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Begitu pedang keluar, mata pria paruh-baya itu tiba-tiba menyusut dan dia merentangkan telapak tangannya. Dalam sekejap, di telapak tangannya, kebenaran agung yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti air pasang. Pada saat ini, jutaan kekuatan mengerikan datang dari segala arah. Nafas kekuatan ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang di lapangan putus asa. Di samping Mileye, ekspresi Bianca menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia hanya mendengar tentang leluhur klan Wang dan tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan lawannya. Tetapi pada saat ini, setelah melihat lawannya mengambil tindakan, dia menemukan bahwa kekuatan lawan sebenarnya sangat menakutkan. Mengerikan. Dan pada saat ini, pedang Tao langsung pecah dan kehilangan semua kekuatannya dan kemudian di mata semua orang, pedang Tao langsung masuk, menembus langsung ke dalam telapak tangan pria paruh-baya, lalu mengikuti telapak tangannya dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Di bawah pandangan semua orang, pria paruh-baya itu langsung terpaku di tempatnya oleh pedang ini. Semua kekuatan di lapangan menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Di lapangan, para master klan Wang itu merasa seperti disambar 5 petir dan kepala mereka menjadi kosong. Leluhur dibunuh. Terbunuh. Semua master klan Wang putus asa. Kali ini, pria paruh-baya itu memandang Lydia dan bertanya, "Siapa kamu?" Ada juga sedikit rasa tidak percaya dalam suaranya. Dalam kehidupan ini, dia telah melihat satu orang dengan kekuatan yang begitu menakutkan dan itu adalah penguasa kebenaran agung. Selain master kebenaran agung, ada juga beberapa master di dunia ini. Namun, orang yang dia kenal tidak bisa sekuat itu. Lydia memandang pria paruh-baya itu, "Tahukah kamu mengapa aku tidak menghapusmu saja? Aku ingin kamu menyaksikan klan Wangmu binasa dengan mata kepalamu sendiri." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib tiba-tiba terbang ke langit di atas klan Wang. Momentum pedang langsung mengunci semua orang di klan Wang. Pria paruh-baya itu memandang Lydia dan bertanya, "Kenapa?" Lydia hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Biarkan aku memberitahumu. Penyebab dan akibat dari hal ini juga harus diketahui semua orang. Aku tidak mengatakannya sebelumnya karena aku ingin berunding denganmu, tapi kalian ingin melawanku. Sekarang, karena kalian ingin tahu alasannya, izinkan aku membicarakannya." Saat dia berbicara,
dia menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Mendengar ini, wajah beberapa master klan Wang di lapangan tiba-tiba menjadi jelek. Pasar malam. Memang ada properti klan Wang di sana dan bisa mendatangkan keuntungan besar bagi keluarga setiap tahun. Dan mereka tidak menyangka kali ini klan Wang berada dalam malapetaka karena klan Wang menggunakan ancaman, kekerasan, dan cara-cara kursif lainnya untuk menindas mereka. Memikirkan hal ini, wajah semua master klan Wang di lapangan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, "Adik, klan Wang kami bersedia memberikan kompensasi atas kerugianmu. Dapatkah kamu melihat apakah masalah ini dapat diselesaikan?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak. Karena jika menghancurkan klan Wangmu, semua yang ada di klan Wangmu akan tetap menjadi milikku." Pria paruh baya itu memandang Mileye dan tidak berkata apa-apa. Mileye tersenyum dan berkata, "Karena niat klan Wangmu sejak awal adalah membunuhku. Saat kamu di asosiasi Tao, kamu ingin membunuhku. Setelah meninggalkan asosiasi Tao, kamu masih ingin membunuhku. Saat kami datang ke sini, kamu masih ingin membunuhku. Jika bukan karena adikku, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara denganmu." Jadi, karena itu, dia menoleh untuk melihat Lydia, "Bunuh." Lydia dengan lembut menekan dengan tangan kanannya. Penerapan pedang Tao tumbang. Bang! Dalam sekejap, seluruh klan Wang musnah. Semua master klan Wang di lapangan dibunuh oleh energi pedang pada saat ini, hanya menyisakan pria paruh baya. Pria paruh baya itu melihat kehancuran klan Wang, namun ekspresinya sangat tenang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, tidak berkata apa-apa dan tubuhnya menjadi alam ilusi sedikit demi sedikit. Lydia membuka telapak tangannya dan tiba-tiba, puluhan ribu energi pedang Tao naik ke langit dari bawah. Tak lama kemudian, puluhan ribu energi pedang Tao ini terbang di depan Mileye. Di dalam setiap energi pedang Tao, terdapat cincin penyimpanan. Melihat pemandangan ini, mata Bianca tiba-tiba menjadi panas. Mileye juga tercengang. Lydia lah yang memahaminya. Mileye menyeringai, lalu menyimpan semua cincin penyimpanannya. Lydia berkata, "Ayo pergi." Mileye mengangguk, "Oke." Karena itu, kakak dan adik itu berjalan menuju kejauhan. Saat ini, Lydia tiba-tiba menoleh dan melirik ke arah Bianca, "Jangan ikuti aku." Bianca memiliki garis hitam di wajahnya terdiam. Begitu saja, Bianca melihat Mileye dan Lydia menghilang di kejauhan. Dia melihat ke lapangan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hilang. Klan Wang yang dulunya menakutkan telah hilang. Dan kali ini, sekte Taoisme tidak membantu. Sekte Taoisme. Memikirkan kekuatan yang menakutkan ini, Bianca mengerutkan keningnya mengapa sekte Taoisme ini tidak muncul. Sekte Taoisme. Saat ini, Dewa Tao melihat gulungan di depannya dan tetap diam. Klan Wang telah pergi. Ini adalah berita baru yang dia terima. Klan super kaya yang menakutkan itu menghilang begitu saja dari dunia. Saat ini, hatinya bergetar. Orang yang mengambil tindakan kali ini bukanlah saudara perempuan Mileye, melainkan wanita lain yang mengenakan rok polos. Berapa banyak saudara perempuan yang dimiliki Mileye? Mata Dewa Tao perlahan tertutup. Di sampingnya, ekspresi Meng Yuan juga menjadi sangat serius. Dia juga terkejut saat mengetahui bahwa klan Wang telah dihancurkan. Itu klan Wang. Warisan ratusan juta tahun. Kekuatannya begitu kuat bahkan dunia Tao pun tidak bisa menandinginya. Tapi sekarang, dia dihancurkan oleh satu orang dan satu pedang. Dan seluruh klan dibantai. Jika wanita itu datang ke dunia, Andini tidak berani memikirkannya. Pada saat itu,
Dewa Tao tiba-tiba berkata, "Jangan memprovokasi Raja Pengandal Dukungan lagi." "Tidak, alam fana orang dari dunia Tao aku, jika bertemu dengannya, hormati dia." Raja Pengandal Dukungan. Saat ini, mereka berdua mengerti arti dari Raja Pengandal Dukungan. Tidak mampu menanggungnya. Di suatu tempat di langit berbintang, Lydia dan Mileye berjalan perlahan. Lydia masih memakai rok polos, masih simpel, cantik sekali. Lydia tiba-tiba menoleh untuk melihat Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kamu menjadi lebih kuat." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak pantas menjadi kuat di hadapanmu." Lydia menggelengkan kepalanya sedikit, "Jangan katakan itu, dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi yang terbaik." Mileye tertawa, lalu berkata, "Lydia, bisakah kamu memberitahuku di mana kamu berada sekarang?" Lydia tiba-tiba membuka telapak tangannya dan menebasnya dengan pedangnya. Ci! Langit berbintang di depan Mileye tiba-tiba terbelah menjadi dua. Di celah tak berujung di langit berbintang, gelap gulita dan dia tidak bisa melihat apapun. Mileye menoleh untuk melihat Lydia, yang berkedip dan berkata, "Aku lupa." Saat dia berbicara, dia menyentuh mata Mileye dengan jarinya. Cahaya pedang menyala. Mileye melihat ke celah di langit berbintang lagi. Tak lama kemudian, dia tidak tahu apa yang dilihatnya dan ekspresinya menjadi sangat serius. Setelah beberapa saat, Mileye menarik pandangannya. Pada saat ini, Lydia menyikat lengan bajunya dan puluhan ribu retakan langit berbintang langsung sembuh dan segala sesuatu di lapangan kembali normal. Mileye memandang Lydia dengan ekspresi yang sangat serius, "Itu saja." Lydia tersenyum dan berkata, "Dunia ini masih sedikit menarik." Mileye terdiam, hatinya sangat terkejut. Lydia meraih tangan Mileye dan berjalan menuju kejauhan. Alam semesta ini sangat besar, tapi di sini hanya seperti itu. "Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin berdiri sendiri hari ini. Ini adalah pilihanmu, jadi aku akan menunggu. Tunggu sampai kamu sampai pada hari itu." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke bintang-bintang di kejauhan dan berkata dengan ekspresi jijik, "Dan jika suatu hari kamu tidak ingin bekerja keras lagi, katakan padaku, aku akan menaklukkan alam semesta tanpa akhir ini untukmu." Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya lagi, "Lupakan. Tidak ada rasa pencapaian dalam menaklukkan alam semesta tanpa akhir ini. Membosankan sekali. Mengelola alam semesta itu sangat melelahkan. Lebih baik hancurkan saja." Mendengar ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Harus mengatakan bahwa beberapa ide Lydia sangat berbahaya. Dia benar-benar punya ide untuk menghancurkan dunia. Mileye tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menunggu terlalu lama." Lydia mengangguk, "Aku tahu." Mileye memandang Lydia, yang tersenyum dan berkata, "Aku percaya padamu." Mileye berkedip, "Bagaimana jika aku tidak bisa melakukannya?" Lydia menunjuk ke bahunya, "Aku akan membiarkanmu menginjak bahuku dan membuatmu tak terkalahkan." Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia dengan lembut memeluk Lydia dan berbisik, "Tunggu aku." Lydia mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Jika bukan aku yang menunggumu, siapa lagi yang bisa aku tunggu?" Mileye tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, kakak beradik itu berjalan bergandengan tangan perlahan menuju kedalaman langit berbintang yang sunyi. 1 jam kemudian, cahaya pedang Tao tiba-tiba terbang dari kedalaman langit berbintang di kejauhan dan kemudian, rok polos membubung ke langit dan memasuki celah. Di tempat, Mileye melihat celah di langit berbintang dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Saat ini,
Bianca tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berbisik, dia pergi. Mileye memulihkan pikirannya dan mengangguk sedikit, ya. Bianca tersenyum dan berkata, adikmu luar biasa. Mileye tersenyum dan berkata, tentu saja, haha. Saat ini, Bianca tiba-tiba berkata, aku kabur dari rumah. Lalu, aku agak kesulitan makan sekarang. Mileye membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Bianca. Bianca melihat sekali dan tertegun. Ada 200 juta kristal Dao di ensin penyimpanan. Mileye memandang Bianca, aku akan membiarkan orang-orang klan Yung mengerti betapa tepat pilihanmu. Bersambung.